Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai jinayat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Julia Puspita dengan NIM 147 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Selanjutnya ada Maisa dengan NIM 076 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Afidatul Mutahara sebagai pemateri ketiga dengan NIM 189. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansyah NIM 076. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian jinayat. Jinayat adalah tindakan pidana atau tindakan kriminal yang mencakup kriminal atas jiwa, baik itu pembunuhan atau penganiayaan. Jadi dapat dikatakan jinayah adalah penganiayaan maupun pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai orang lain. Membunuh adalah dosa besar selain karena ingkar kejinya perbuatan itu. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, pembunuhan yang murni disengaja. Contohnya, ketika seseorang sengaja memukul korban dengan sesuatu yang secara umum digunakan untuk membunuh dan memang bermaksud untuk membunuh. Hukum ini wajib dikisos, berarti ia wajib dibunuh pula, kecuali apabila ia dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar denda, atau dimaafkan sama sekali. Yang kedua, pembunuhan karena keliru, yaitu membunuh karena ketidaksengajaan semata-mata. Misalnya, seseorang melontarkan suatu barang yang tidak disangka akan kena pada orang lain, sehingga orang tersebut meninggal, atau terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Hukum pembunuhan yang tidak sengaja ini tidak wajib dikisos, hanya wajib membayar denda yang ringan. Yang ketiga, pembunuhan sengaja namun keliru. Contohnya, memukul orang tetapi menggunakan pemukul yang ringan atau tidak biasanya digunakan untuk membunuh orang. Misalnya, seseorang yang dikagetkan menggunakan balon lalu meninggal. Balon bukanlah alat untuk membunuh, tetapi karena sebab tertentu, orang tersebut menjadi meninggal. Dalam keadaan ini tidak wajib kisos, hanya diwajibkan membayar denda yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur selama 3 tahun. Dasar hukum jinayat terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang kedua, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qiswasu fil qatl, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fa unabbi'u bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun, faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa seseorang mukmin yang dengan sengaja membunuh orang lain, maka balasan bagi mereka adalah neraka jahanam, serta mereka akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan azab yang besar bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Sedangkan dalam ayat kedua dijelaskan bahwa seseorang yang telah membunuh orang lain, maka ia wajib dibunuh pula.
Dari kedua ayat tersebut menunjukkan betapa perbuatan tersebut sangat dimurkai Allah, sampai si pembunuh tersebut dihalalkan untuk dibunuh pula, bahkan kelak neraka jahanam menantinya. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai pengertian kisos dan perbuatan yang terkena kisos. Yang pertama, pengertian kisos. Secara bahasa, kisos merupakan kata turunan dari kososo, yakushu, kosonan, yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, dan membalas. Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzur, di dalam bukunya Lisan al-Arab menyebutkan bahwa suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut kisos karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan kisos tersebut. Jadi, kisos adalah memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagaimana dia melakukannya terhadap korban. Kalau dia memotong jari tengah, maka hukumnya juga dipotong jari tengah kanannya. Jika ia membunuh, maka ia juga harus dibunuh sebagai hukumannya. Namun, pada pemakaian sehari-hari, istilah kisos sering dikaitkan dengan pembunuhan, dan pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang disengaja. Dalam ayat Al-Baqarah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, secara harfiah kisos semakna dengan al-hud yang berarti hukuman atau balasan. Secara istilah, kisos berarti memberlakukan hukum kepada pelaku suatu tindak pidana, penganiayaan atau pembunuhan sesuai dengan bentuk kejahatan yang ia lakukan kepada korban. Sedangkan berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 45, kisos tidak hanya diberlakukan atas tindakan pembunuhan saja, tetapi juga tindak penganiayaan lainnya seperti mencongkal mata, mengiris hidung, kuping, dan lain sebagainya. Bahkan perbuatan melukai orang pun dikenai hukum kisos. Berikutnya, perbuatan yang terkena kisos. Seperti yang pernah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat 3 jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan yang sengaja namun keliru atau tidak tepat sasaran. Menurut Abdurrahman Madri dan Fauzan Al-Ansori dalam menjelaskan macam-macam kisos menyebutkan bahwa ada 2 macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum kisos, yakni yang pertama itu pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh, atau pembunuhan tanpa hak, dan pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak. Klasifikasi tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak halal darah seorang muslim kecuali karena membunuh maka dibalas dibunuh. Seseorang yang berzina muhsan atau seorang yang murtad setelah sebelumnya ia muslim. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa pembunuhan yang dapat terkena hukum kisos adalah 1. Pembunuhan dengan sengaja, yakni pembunuhan yang langsung dilakukan kepada korbannya, seperti dengan cara menembak, menyembelih, memukul, dan melempar dengan panah, tombak, atau alat sebagainya. Yang kedua, beberapa orang yang membunuh 1 orang atau pembunuhan berencana. Yang ketiga, orang yang merdeka membunuh budak. Dan yang terakhir, ahli kitab membunuh seorang wanita muslimah. Setiap orang berlaku padanya hukuman kisos karena membunuh jiwa. Berlaku pula baginya hukuman kisos karena pengerusakan pada anggota tubuh. Jadi, jika ada pembunuhan atau pencederaan terhadap seseorang yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka tiap-tiap orang tersebut berlaku hukum kisos padanya. Tindakan pidana yang dapat diberlakukan hukuman kisos dalam hal ini tepatnya hukuman mati, antara lain membunuh dengan sengaja terhadap orang yang dilarang membunuhnya, melakukan zina muhsan, atau orang yang sudah bersuami atau beristri berselingkuh dengan orang yang bersuami dan beristri pula, dengan cara dirajam sampai mati, dan perusuh atau pengacau dalam eskalasi tertentu.
Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11 yang artinya, sungguh balasan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi haruslah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan. Yang demikian itu adalah hukuman yang menghinakan bagi mereka di dunia, sedang di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang amat berat. Dari penjelasan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang terkena qisas adalah pembunuhan yang disengaja dilakukan baik oleh satu orang maupun beberapa orang kepada jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Sedangkan orang yang tidak dikenai qisas wajib membayar diat atau denda. Diat ada dua macam, yaitu diat berat dan diat ringan. Yang pertama diat berat, yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting diwajibkan denda berat karena yang pertama sebagai ganti hukum bunuh atau qisas yang dimaafkan pada pembunuhan yang benar-benar disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh sendiri. Yang kedua, melakukan pembunuhan seperti sengaja. Denda ini wajib dibayar oleh keluarganya. Diangsur dalam waktu 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya. Macam-macam diat yang kedua yaitu diat ringan. Banyaknya 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5, yaitu yang pertama 20 ekor unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun, 20 ekor betina umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, dan 20 ekor betina umur 4 tahun masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebesar harga unta. Ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat ulama yang lain boleh dibayar dengan uang sebesar 12.000 dirham. Kalau denda itu masuk ke dalam denda berat, ditambah sepertiganya. Telah diterangkan bahwa pembunuhan karena ketidaksengajaan semata-mata adalah denda ringan. Denda ini dijadikan denda berat jika keadaannya adalah salah satu dari 3 keadaan berikut. Yang pertama, apabila terjadi pembunuhan di tanah haram Mekah. Yang kedua, apabila terjadi pembunuhan pada bulan haram Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang ketiga, apabila yang terbunuh itu mahram dari yang membunuh. Untuk dakwaan pembunuhan dengan tidak adanya saksi, maka hal itu dikenai qasama, yaitu sumpah yang dilakukan keluarga korban pembunuhan. Qasama ini dilakukan ketika seseorang mendakwa orang lain atas kasus pembunuhan, namun tidak adanya bukti kecuali hanya sebatas indikasi yang menunjukkan kebenaran dakwaan. Apabila dakwaan pembunuhan disertai adanya indikasi yang menunjukkan kebenaran pendakwa atas dakwaannya, maka pendakwa melakukan sumpah sebanyak 50 kali, kemudian berhak menerima diat. Apabila dakwaan tidak disertai indikasi, maka sumpah 50 kali itu dilakukan oleh terdakwa. Pembunuh yang membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh wajib membayar kafarat berupa pembebasan budak yang mukmin dan bebas dari cacat. Apabila tidak ada budak, maka wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sesuai dengan yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 92. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidatul Muthaharoh, NIM 189. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan mengenai had atau hudud serta perbuatan wajib had. Yang pertama yaitu mengenai pengertian had.
Had adalah hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Jadi, had itu adalah sebuah hukuman yang ditujukan kepada seseorang yang melanggar larangan dari Allah. Dan biasanya had ini hukumannya atau seberapa berat hukuman tersebut itu yang mengatur adalah Allah dan terdapat di dalam Al-Quran. Untuk perbuatan yang terkena had sendiri yaitu yang pertama adalah zina. Zina di sini adalah hubungan intim antara perempuan dan laki-laki. Untuk orang yang berzina itu ada dua macam, yaitu yang pertama muhsan. Muhsan itu orang yang sudah balik, berakal dan juga merdeka. Dan juga dia itu sudah pernah menikah ataupun sedang menikah. Nah, hukuman bagi orang yang berzina, bagi muhsan ini, yaitu dengan dirajam. Rajam yaitu dilontar dengan batu yang sederhana hingga ia mati. Yang kedua, orang yang berzina yang kedua yaitu orang yang tidak muhsan. Jadi, orang yang tidak muhsan itu seperti kayak perawan, terus bujangan, nah kayak gitu. Hukuman bagi mereka yang belum menikah atau yang sedang tidak menikah, yang berzina yaitu didera sebanyak 100 kali ataupun diasingkan selama 1 tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 32. Sedangkan adapun bagi orang yang menuduh berzina tanpa adanya dasar, mereka juga dihukum sebanyak 80 kali dera. Jadi karena hukuman bagi pezina itu kan sangat berat. Jadi orang yang menuduh berzina itu tanpa adanya dasar, tanpa adanya saksi, yaitu 4 orang saksi, mereka itu juga dihukum karena tidak bisa membuktikan, yaitu dengan 40 kali cambukan. Yang kedua yaitu sorikoh atau mencuri. Mencuri yaitu mengambil harta orang lain dari tempat persembunyiannya. Jadi harta itu diambil dari tempatnya. Hukuman bagi pencuri yaitu adalah potong tangan. Adapun syarat orang yang dipotong tangannya yaitu yang pertama, pencuri tersebut harus sudah balik. Dan yang kedua, barang yang dicuri itu sedikitnya 1/4 dinar atau kira-kira sekitar 93,6 gram. Yang ketiga yaitu orang yang meminum minuman keras. Meminum minuman keras yang memabukkan, misalnya kayak arak, whisky ataupun semacamnya, hukumnya kan haram. Adapun larangan orang untuk meminum minuman keras ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dan hukuman had bagi mereka yang meminum minuman keras yaitu didera sebanyak 40 kali. Selanjutnya perbuatan wajib had yaitu merampok atau hirabah. Merampok adalah pengambilan harta orang lain disertai dengan cara kekerasan ataupun pembunuhan. Jadi antara mencuri dan merampok ini sangat berbeda. Bagi perampok hukumannya yaitu dibunuh dengan cara disalib ataupun dipotong tangan dan kakinya secara berseling. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Perbuatan wajib had yang kelima yaitu pemberontakan. Pemberontakan di sini adalah mengingkari seorang pemimpin yang dimana pemimpin itu adalah benar. Hukuman bagi mereka yang memberontak yaitu dengan cara diperangi, tetapi tidak boleh langsung gegabah kayak langsung diperangi. Jadi sedikit demi sedikit kita diajak bertobat dulu. Ketika orang itu tidak mau bertobat, maka ia wajib diperangi. Lah diperangi di sini juga tidak boleh langsung dengan cara kekerasan, harus sedikit gitu. Nah, sehingga kejahatan mereka itu bisa hilang. Namun orang yang memberontak itu
tidak boleh dibunuh, tawanan pemberontak itu tidak boleh dibunuh, dan harta mereka dijadikan rampasan perang. Kenapa? Karena awalnya mereka itu adalah seorang muslim, seorang yang taat, sampai pada akhirnya mereka itu mengingkari para pemimpin mereka. Perbuatan wajib had yang keenam yaitu riddah atau biasa kita sebut sebagai murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, baik itu pindah agama ataupun menjadi tidak beragama. Nah, sebabnya ada 3, yaitu karena dia melakukan perbuatan yang mengkafirkan seperti menyembah selain Allah. Yang kedua, mereka berkata yang mengkafirkan seperti menghinakan Allah. Yang ketiga, yaitu iktikad atau keyakinan mereka itu sudah keluar dari Islam, kayak semisal menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras dan sebagainya. Hukuman bagi mereka yang murtad yaitu wajib disuruh tobat 3 kali. Ketika dia sudah disuruh tobat 3 kali tetapi tetap bersikukuh kepada keyakinannya, maka ia wajib untuk dibunuh. Dan perbuatan wajib had yang terakhir yaitu meninggalkan sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 macam, yaitu meninggalkan sholat karena dia benar-benar tidak meyakini kewajiban sholat, seperti kayak orang Kristen, orang Yahudi, mereka itu kan tidak meyakini mengenai perintah sholat kan. Nah, seperti itu. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dia itu mengetahui bahwa sholat itu suatu kewajiban tetapi dia tetap tidak melaksanakannya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas yaitu pertama, dia disuruh tobat. Ketika sudah disuruh tobat tetapi tetap tidak mau, maka ia wajib dihukumi mati. Nah, perbedaannya antara orang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini sholat dengan orang yang meninggalkan sholat karena meyakini perintah sholat itu terdapat pada pemberlakuan jenazah. Bagi orang yang meninggalkan sholat karena dia itu tidak meyakini, maka jenazahnya itu tidak diperlakukan sebagai jenazah muslim, seperti tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak didoakan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.